Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya, untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh orang yang ingin merusak akidah umat Islam. Nah, saudaraku semua, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video percakapan antara guru saya, yaitu Ustadz Sugi Kristologi atau channelnya SAS Salam Akal Sehat, yang berbincang langsung dengan Bapak Dani, yaitu pegawai Kementerian Agama, terkait hal ada video yang beberapa minggu yang lalu yang ditampilkan oleh channelnya Pastor Yusuf Manumulu tentang kesaksian yang dihadirkannya, yaitu seorang ibu-ibu yang mengaku pernah melaksanakan atau naik haji pada tahun 2001. Namun setelah diteliti dan ditanyai oleh Bapak Adani, waktu itu banyak kesalahan teknis yang seharusnya tidak dilakukan, namun dipaparkan oleh ibu tersebut. Nah, bagaimana konfirmasi selanjutnya atau perkembangan permasalahan tersebut? Nanti kita akan dengarkan langsung keterangan dari perbincangan Ustadz Sugi dengan Bapak Dani ini. Nah, namun sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang tetap setia mendukung channel-channel Islam dengan subscribe, agar channel-channel Islam akan terus berupaya semaksimal mungkin menyuarakan kebenaran Islam serta meluruskan pandangan negatif dari orang-orang yang ingin merusak ajaran Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Salam kenal Pak Dani. Subhanallah, jumpa juga akhirnya. Ini benar. Halo. Apa yang dikatakan teman-teman, bagaimana seorang mu'alaf mau dites oleh orang yang tidak menguasai Alkitab, sementara mu'alaf lebih menguasai daripada yang ngetes gitu loh. Itu kan aneh. Kalau makanya mereka tidak mampu untuk mengetes para mu'alaf yang keluar dari ajaran mereka. Itu sudah jelas itu, karena rata-rata, bukan rata-rata ya, sebagian besar yang mu'alaf yang tampil di media sosial itu, saya yakin dia menguasai Alkitab. Makanya bagaimana teman-teman di kekristenan mau mengetes ataupun mengujinya, nggak akan mampu. Makanya mereka nggak berani melakukan pengujian itu. Beda dengan Islam. Kalau Islam jelas, karena yang mengujinya memang lebih mumpuni di bidang agama Islam. Sementara yang murtadin itu odong-odong. Contoh salah satu aja yang saya bongkar itu masalah haji.
Iya, Pak. Nah, itu udah jelas nyata itu, saya bidangnya. Nah, itu yang jadi masalah kan, lucu. Nah, ini udah sampai ya, itu mohon maaf itu udah nyampe ke di proses itu. Ya mudah-mudahan kita lihat aja Alhamdulillah. bagaimana. Ya banyak yang nanya itu Pak mengenai pernyataan haji yang apa itu. Itu banyak yang nanya bagaimana nih prosesnya. Kan itu saya upload Pak di video Iya, saya itu. Alhamdulillah sudah benar. banyak juga yang nonton, hampir berapa ya? Hampir 200.000 kalau nggak salah ya. Banyak itu yang nonton. Banyak yang Ya, nanya saya itu. komentari, Bagaimana itu saya kabarnya komentari. itu? Alhamdulillah kalau sudah diproses Pak. Jadi begini, dengan banyak teman-teman membantu untuk memviralkannya berbagai media, sehingga ini kan bisa direspon oleh atasan. Itu aja. Nah, itu oleh Iya, pejabat-pejabat itu salah itu satu cara. Pak Sebentar, Dani. apa itu tadi? Ya. Pak Dani, Sebentar, apa yang diproses tadi ya? Jadi gini, Halo? Yang diproses jadi apa gini, tadi ya? Yang diproses apa tadi? gini Jadi, saya jelaskan, Pak Dani. oke, lanjut. Eh, Silakan. saya jelaskan sedikit sebelum saya keluar. Buat Pak Gimin ini jadi pelajaran. Misalnya seperti Yusuf Manubulu itu, karena saya juga menyimak, dia itu Murtadin itu mengaku bercerita tentang proses haji, di mana akhirnya ujung-ujungnya justru mendiskreditkan Kementerian Agama, khususnya yang mengurus bidang haji. Itu seperti apa ya Pak Dani? Seperti akhirnya seperti menuduh ya bahwa ada kong kali kong ya, ada permainan. Itu sebab dari itu semua. Jadi saya sih menghimbau untuk kita itu belajar untuk jujur dan apa adanya saja gitu. Tidak usah melebih-lebihkan. Apalagi dengan motif misalnya menaruh rekening di nama si Murtadin dan nama Pak Yusuf Manubulu misalnya kan ya. Untuk sekedar meraih pundi-pundi yang ujung-ujungnya berdampak kasus hukum seperti ini. Ya silakan dilanjut Pak Dani. Saya mungkin juga mau izin pamit. Assalamualaikum Ustaz Sugi ya. Makasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Dani, kemarin itu Yusuf Manubulu itu sudah mengkonfirmasi kembali ke haji palsu itu ya. Katanya itu Iya. bukan haji, tapi hanya umroh saja katanya. Nah, apa bisa Pak jemaah umroh gabung sama jemaah haji Pak? Nggak bisa. Nah, kan Kalau Pak, umroh sendiri, kalau mundur kena umroh maju kena itu Pak. kalau umroh tidak ada kloter, ketua kloter tidak ada istilahnya PIH ataupun pembimbing ibadah haji, dan ketua kloter atau PPIH itu tidak ada. Nah, ini yang mereka tidak paham. Kalau yang ada di umroh itu namanya apa namanya? Kayak apa ya? Kok lupa saya nyebutnya. Sering itu. Apa namanya? Ibadah apa namanya? Kok susah benar guys nyebutnya. Untuk mengumpulkan orang mau naik umroh itu kan ada namanya KBIH kok susah. Nah, KBIH itu. Nah, itu namanya KBIH, itu ada. Dari KBIH membawa jamaah umroh. Nih, Oke, tadi ada noise tadi itu. Pak Dani. Iya. Dengar nggak? Ya, Suara saya? itu kan Murtadin yang penjahat, yang penipu, itu kan diproses tuh. Bisa nggak mualaf yang penjahat, yang penipu diproses juga itu? Ya silahkan aja itu untuk orang-orang Kristen yang ngurusin, ngapain orang Islam kan gitu. Urus aja kalau memang itu terbukti penipu. Pak Dani. Pak Dani boleh tanya? Gini, saya jelaskan. Jadi, kalau di Kementerian Agama itu tidak mengurus masalah terhadap fitnahan mereka, tetapi di sini kita tekankan fokusnya kepada pencemaran nama baik dari Kementerian Agama, itu fokusnya. Dan itu pun tindakan pidana itu ada 3 kan, ada yang namanya tepiring, tindakan pidana ringan, sedang dan berat. Dan yang dilakukan oleh teman kita dari Manubulu itu, kesaksian itu termasuk tindakan pidana
ringan. Apalagi dia sudah istilahnya mengklarifikasinya bahwasannya dia umroh katanya. Nah, disitulah waktu kami berdialog itu memang agak untuk menekan kepada yang bersangkutan supaya tindak pidana ringan ini dikenakan, dijerat kepada yang bersangkutan. Nah, itu kan namanya institusi, itu kan memiliki proses yang cukup alot gitu. Nah, itu yang persoalannya di situ. Kecuali dia sudah jelas-jelas sekali. Kalau ini masih ada lapisannya dia bilang sudah diklarifikasi, ya itu yang jadi masalah itu. Saya juga kaget juga, kapan dia mengklarifikasi, saya bilang kan. Nah, saya buka videonya, oh dia ada mengklarifikasi tentang umrah. Nah, disitulah Pak Dhani boleh tanya Pak Dhani? agak lemahnya. Silakan. Oke. Apa bedanya? Maksud saya beda ini bukan hal-hal yang formalitas ya, seperti waktunya, jumlah pesertanya, hubungan antar negara. Jadi saya tidak melihat hal-hal formalitas. Apa perbedaan substansi dalam arti kerohaniannya antara haji besar atau yang disebut dengan haji itu dengan umroh, Pak? Kalau umroh itu setiap saat bisa, Pak. Kapan saja, hari ini, besok, lusa, itu nggak ada tentuan waktu. Ya, Oke. maksud saya gini, selain hal-hal yang formalitas tadi kan, waktunya, terus penyelenggaraannya, ya kan, terus jumlah pesertanya, ya kan, itu kan hal yang formalitas. Yang saya bilang substansinya, Pak, kerohaniannya, keritualan dari total, ke urutan-urutan tata cara ibadahnya gitu, bukan masalah formalitas. Saya harus daftar dulu, saya harus mengikuti waktunya, harus saya ini, bukan itu yang maksud saya, Pak. Itu ranahnya kepada tuntunan ajaran Islam, itu kan udah jelas. Umroh itu bagaimana, adanya Arafahnya, enggak ada. Kalau umroh kan tidak ada istilah Arafahnya, ya kan, mabit di Mina tidak ada. Itu banyak, ada ketentuan dalam Islam. Jadi kalau orang Islam sudah paham itu. Oke, berarti di dalam umroh itu ada ritual-ritual yang tidak dilaksanakan apabila diselenggarakan dalam haji besar tadi, Pak, ya? Iya, jauh beda lah, Pak. Pasti beda. Orang yang berumroh ini nggak ada istilahnya haji besar tuh, nggak ada, Pak. Kami itu hanya mengenal haji dan maksud saya haji haji yang disepakati seluruh umat muslim pada waktu-waktu yang telah disepakati bersama, itu maksud saya haji besar tadi. Kalau umroh kan tadi kan bicara kapan saja, siapa mau nanti bukan disepakati. Jangan Bapak katakan itu kesepakatan, bukan. Iya, yang telah ditentukan oleh aturan. Aturan dari Allah, Pak. Iya, yang telah ditetapkan oleh aturan. Oke. Halo. Jadi di dalam umroh ini, meskipun ya aturan dari Allah. Halo, Pak. Jadi di dalam jadi orang yang merasakan ibadah umroh ini memiliki makna yang berbeda dengan haji tadi, kerohaniannya berbeda gitu, Pak, ya. Tata cara ibadahnya berbeda dan nilainya berbeda. Di mata Allah itu berbeda. Umroh dengan haji jelas berbeda. Kalau umroh itu sifatnya sunnah, kalau haji itu istilahnya wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Kalau umroh misalnya begini, Pak, mau tidakkah, mau melaksanakan atau tidak ada urusan. Masalah kan begini, Pak. Misalnya gini, mungkin secara ekonomi mampu. Oke, ini andai-andai ya, secara ekonomi mampu, secara fisik mampu, tetapi ketika dia ingin melaksanakan ibadah haji, ini kan terkendala masalah jumlah umat muslim banyak, sedangkan kapasitas terbatas, maka disebutnya urutan waktu atau kuota tadi. Nah, untuk menjembatani gapnya kuota tadi, umat muslim yang mampu secara ekonomi dan mampu secara jasmani untuk menjadi jembatan
gap tadi, dia melakukan kegiatan umroh dan diterimanya bahwa secara rohani atau tata ibadah yang dijalaninya, dia menganggap bahwa ini adalah haji juga gitu, untuk menyebati gap dari masalah kuota tadi, Pak. Nah, saudaraku semua, kita sudah dengarkan keterangan dari Pak Dani terkait masalah ibu yang memberikan kesaksian palsu tentang naik haji. Sudah cukup jelas bagi kita semua. Dan di sini ada juga itu salah seorang penelepon yang menanyakan perihal naik haji ini. Dan tadi pun Pak Dani sudah menjelaskan sebagian ya. Cuma saya sedikit menambahkan di sini bahwa benar adanya perintah melaksanakan ibadah haji tersebut bukanlah hasil kesepakatan atau hasil konsili seperti di Kristen ya. Ini untuk diketahui oleh saudara Kristen supaya tidak lagi menjadi bahan lelucon ya, terutama untuk kesaksian-kesaksian murtadin odong-odong. Nah, ini ditegaskan perintah haji ini langsung oleh Allah, itu tertulis di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat ke-158, kemudian di ayat ke-196, juga di surah Ali Imran ayat ke-97. Nah, Anda atau saudara dari pihak Kristen bisa mempelajari dan melihatnya langsung di dalam Al-Quran mengenai perihal masalah ibadah naik haji ini, biar kedepannya ini tidak lagi menjadi kesalahpahaman. Dan langkah baiknya saudara-saudara Kristen tidak hanya mengutip-ngutip ayat yang terkait dengan Nabi Isa. Nah, itu saja sebagai tambahan untuk penegasan lebih kuatnya bahwa perintah haji itu memang benar adanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita dengarkan lagi. Nggak ada istilahnya umroh bisa haji diganti umroh, itu nggak ada dalam ajaran Islam. Tetapi kalau dia mau melaksanakan umroh dulu, ya kan, kemudian karena kota hajinya terbatas, bagi umat Islam kan Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani hambanya kecuali untuk meringankan. Yang penting ada upaya. Jadi kunci utama dalam Islam itu upaya dulu. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jadi kita bukan bicara hasil. Bisa dipahami nggak? Bisa paham. Jadi terjadi slip of tongue si yang memberi kesaksian dari Pak Yusuf itu, dia bilang, saya melaksanakan ibadah haji. Setelah dia sadari, oh bukan, saya melaksanakan ibadah umroh. Dia memahami secara keritualannya, bukan saya bilang sama, mirip seperti haji gitu. Dan dia mau menerimanya itu, saya melaksanakan ibadah haji karena saya ingin menutup gap masalah kuota tadi. Pada saat itu dia cukup mampu ekonomi, cukup mampu tenaga fisik, jasmaninya. Nah, jadi pemahaman secara spiritual dia, saya sudah haji gitu. Meskipun bukan haji yang ditentukan oleh hukum Allah tadi. Apakah itu menjadi bahwa dia melakukan saksi bohong, atau dia hanya tidak bisa membedakan antara kegiatan haji yang secara dilakukan bersama-sama dengan umroh yang untuk menjembatani masalah keterbatasan kapasitas tempat haji apabila dilaksanakan secara bersama-sama tadi, Pak? Tadi kan sudah saya jelaskan, umroh dan haji itu berbeda. Apabila bukan pada waktunya, dia dipastikan bukan haji, bukan melaksanakan ibadah haji. Walaupun dia umrohnya sampai 1000 kali, selama dia belum melaksanakan ibadah haji pada waktunya yang ditentukan oleh Allah, maka dia belum haji. Dia hanya umroh, melaksanakan umroh. Bisa dipahami? Walaupun 1000 kali dia naik umroh itu, melaksanakan umroh. Mungkin dari tahun 2000 sampai detik ini, dia setiap tahun melaksanakan umroh. Atau umrohnya setahun 3 kali. Nggak masalah, umroh setahun 3 kali nggak masalah. Mau 4 kali 1 tahun juga nggak masalah kalau umroh.
Pak Dani. Tetapi kalau haji hanya sekali dalam 1 tahun. Oke, jadi udah cukup jelas ya Pak Sam. Soalnya dari tadi nanya masalah haji. Jadi biar kasih kesempatan teman yang lain untuk nanya nih. Soalnya masih ada teman-teman yang lain juga ya. Nah, Pak Dani, Jadi tanya dari nih, Pak. Bang Joni nih, dari Bang Joni tadi udah jawab siapa nih Pak? Ah, Bentar, saya Gimana, mau Ustaz tanya Sugi? nih. Mengenai haji itu tadi, itu kan yang jadi masalah utama itu kan pernyataan si Murtadin odong-odong itu ya. Dia haji, sekarang dia bilang umroh, tapi kan waktunya itu bersamaan dengan pesawat orang yang naik haji. Yang jadi masalah kan di situ ya Pak Dani ya. Iya benar. Ini enggak mungkin sama. Umroh itu enggak diizinkan. Di Indonesia, Ya udah Pak. pelaksanaan ibadah haji tidak ada umroh. Ditutup untuk umroh itu. Bisa dengar nggak? Ya, jelas, Umroh Pak. ditutup bisa. Ini dengar nggak? Halo? Ya Pak. Halo? Lanjut. Jadi Ya. di saat ibadah haji, ya itu tidak ada umroh lagi. Makanya orang haji terakhir itu pada bulan puasa aja. Selesai bulan puasa bulan Ramadan, ya bulan Ramadan dan Syawal udah pada pulang semua. Nggak boleh lagi tinggal di Mekah. Nah, kecuali orang TKI yang umroh, kemudian curi-curi waktu tinggal di Mekah. Nah itu ada permainan memang, kita akui itu. Biasanya dia anggap kan umroh kan bukan ibadah haji, dia umrohnya bulan Ramadan atau bulan puasa. Kemudian dia seharusnya pulangnya kan bulan Syawal. Nah, tapi dia tidak pulang, dia lari atau bagaimana, itu bisa. Nah itu biasa dia cari kerja. Nah, tapi itu kalau ketahuan polisi di sana, laskar itu tetap menangkapnya, tetap dideportasi, itu kena denda lagi dia. Itu namanya ilegal sudah. Nah, bisa dipahami nggak? Bisa Pak. Nah, jadi kalau waktu mau pelaksanaan haji, itu pembersihan itu. Jadi semua penduduk itu dibersihkan dulu, dicek identitasnya. Jadi nggak sembarangan kalau di kota Mekah itu, kecuali dia lari ke Riyadh ataupun ke Jeddah. Nah itu lepas, nggak masuk dia. Yang dia dimasalahkan di kota Mekahnya. Kalau dia bisa kabur di Riyadh atau di Jeddah atau ada kota apalagi Taif itu mungkin nggak terkejar lah istilahnya kan, nggak terjangkau oleh aparat di sana. Aparat khususnya aparat Mekah ya. Menjelaskannya terlalu jauh Pak Dani. Nggak ada itu gerambiang saja bagi yang tidak mendalami terlalu jauh itu penjelasannya. iya, karena mereka pun Saya boleh bertanya ke Pak? karena mereka juga nggak akan pergi Pak Dani. Mereka pun belum akan pergi kan. Jadi saya rasa nggak perlu. Oh iya, Terlalu jauh. Oke, makasih. Nah, demikianlah saudaraku semua, kita sudah sama-sama mendengar keterangan sementara dari Bapak Adani yang merupakan adalah pegawai negeri Kementerian Agama Kota Pontianak kalau tidak salah ya, perihal seorang ibu yang memberikan kesaksian di channelnya Yusuf Manubulu terkait masalah naik haji pada tahun 2001. Mudah-mudahan masalah ini bagi kita semua juga menjadi pelajaran ya, bahwa setiap kita manusia pasti akan selalu diiringi dengan berbagai macam masalah yang timbul. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya dan tentunya untuk introspeksi diri ya. Kadang ada sesuatu yang kita lakukan dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja, namun tetap saja ada kalanya menimbulkan masalah ya. Dan tentunya kita sebagai umat muslim yang beriman, kita harus tetap bersyukur menerima apapun itu permasalahan yang menimpa pada diri kita, karena itu kadang adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap saja melalui perantara, bukan langsung ditegur seperti yang
beri kesaksian-kesaksian yang disampaikan di dalam channelnya Yusuf Manubulu. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan semakin membuka mata kita. Dengan berbagai cara mereka melakukan hat-trick ya. Namun mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.